Saudara dikasih Tuhan, saya ulangi bahwa ketika Yesus di dalam melakukan mujizat memberi makan 5.000 orang, saudara, di sana Yesus tidak memberikan kesempatan kepada orang 5.000 itu untuk memiliki sebuah motivasi yang terus-menerus salah, yaitu mengikuti Tuhan. Dengan apa, saudara? Dengan motivasi supaya ingin melihat mujizat, supaya memenuhi kebutuhan mereka. Tetapi saudara, ketika Yesus berkata bahwa tubuhku adalah benar-benar makanan, amin, tubuhku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman, ini berbicara, ini pengkhotbah yang sangat keras di waktu itu. Ya, saya bisa katakan bahwa Yesus benar-benar tidak peduli dengan begitu banyak orang yang mengikuti dia, tetapi Yesus Tuhan harus memberikan standar-standar kehidupan supaya orang-orang yang mengikuti dia adalah orang-orang yang teruji, adalah mereka yang bisa menangkap rancangan Tuhan yang dibawa oleh Yesus di atas muka bumi ini. Oh saudara dikasih Tuhan, saya berdoa dalam nama Yesus supaya kita diberikan mata hati untuk kita bisa melihat apa yang Tuhan rancang atas kehidupan kita. Biarlah saya berdoa dalam nama Yesus sehingga terjadi penyingkapan di dalam setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan. Karena saya percaya bahwa kalau firman tidak tersingkap, maka firman itu tidak akan memberikan terang. Kalau firman tidak tersingkap, maka kehidupan kami tidak akan pernah mengalami perubahan. Kami hanya banyak untuk memenuhi otak kami dengan pengetahuan-pengetahuan, tetapi kami lupa bahwa firman itu adalah rema, amin. Sebab di sini dikatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, amin. Saya percaya bahwa hari-hari ini, kita harus terus dilatih untuk melihat sebuah sisi yang lain, amin. Kita tidak terus hanya fokus dengan makanan jasmani, kita tidak hanya fokus dengan pencapaian secara jasmani, tapi mari kita melihat apakah manusia roh kita sudah mendapatkan asupan makanan, amin. Apakah manusia roh kita terus menjerit? Kita pergi ke gereja, kita sudah menjadi orang Kristen, sudah sekian lama kita beribadah, tetapi apakah manusia roh kita sudah mendapatkan asupan atau makanan yang benar-benar untuk manusia roh kita? Ataukah kita ada di sebuah gereja, ataukah kita mau tempatkan Tuhan di atas meja seperti kita mau meneliti Tuhan? Saya berdoa dalam nama Yesus, kita bisa belajar tentang Tuhan, tetapi siapakah kita sampai kita mau belajar tentang Tuhan? Amin. Tetapi lebih daripada itu, saya rindu biarlah izinkanlah Tuhan mengoperasikan hidup kita. Izinkan Tuhan berkarya hebat di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita hidup sesuai dengan rancangan Tuhan. Supaya dengan kita dioperasi oleh Tuhan. Dengan kita dihancurkan oleh firman dan roh. Amin. Saya percaya bahwa hari-hari ini banyak orang sedang menjerit. Banyak orang sedang lapar dan haus akan kebenaran, tetapi banyak kali tidak menemukan di gereja. Saya orang Kristen, saya adalah orang yang belajar di sekolah ketuhanan. Ini bukan Pancasila ketuhanan yang Maha Esa ke manusia, tapi sekolah teologi, di mana di sana saya belajar tentang sejarah-sejarah, tetapi saya ketika hidup diperbaharui, menemukan rumah Allah, menemukan orangnya Tuhan, yang disebut dengan orang strategis, orang yang ditunjuk Tuhan. Dan saya percaya ini bukan program manusia, tetapi tangan Tuhan sendiri yang membawa saya bertemu dengan orangnya Tuhan, dengan rumah Allah, dengan kebenaran-kebenaran yang disebut dengan doktrin rasuli, pengajaran rasul. Saya percaya bahwa saudara dan saya perlu menemukan rumah, perlu menemukan orang yang bukan hanya membawa pengetahuan, bukan hanya memenuhi otak kita dengan wawasan pengetahuan, tetapi biarlah kita menemukan orangnya Tuhan, yang dimana kita memberi diri supaya dihancurkan kedagingan kita,
Amin. Saya percaya bahwa kalau kita menerima kebenaran ini dengan hati yang lemah lembut, amin. Kalau kita benar-benar rindu dan haus akan kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kebenaran. Tuhan akan memberikan firman seperti apa yang menjadi kerinduan kita. Amin. Haleluya. Karena kalau kita mendengarkan firman tetapi masih menjerit seperti kita tidak mendapatkan sesuatu di gereja, kita pintar untuk bisa membicarakan ayat firman Tuhan yang begitu luar biasa, tetapi kalau firman tidak bisa hidup di dalam kehidupan kita, apanya yang penting? Amin. Untuk itu saudara, saya percaya bahwa hidup kita perlu dibaharui oleh Tuhan. Amin. Kita melihat firman Tuhan di dalam Amos pasal yang ke-8. Amos yang ke-8 ayat yang ke-11. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan di negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Amin. Saya percaya bahwa Amos ini sedang membicarakan tentang sebuah generasi. Amin. Bahwa di mana ada sebuah sekumpulan orang-orang yang mencari kebenaran karena sudah terlalu lama belajar tentang Alkitab, sudah terlalu lama menjadi pelayan, tetapi sepertinya ada sesuatu yang kurang, tidak menemukan air kehidupan itu. Sehingga saya percaya bahwa ini adalah awal di mana Tuhan sendiri, amin, Tuhan yang sendiri akan mengirimkan kelaparan, bukan tentang makan dan minum, tetapi kelaparan, bukan kelaparan membaca firman, bukan kelaparan untuk belajar tentang teologi, itu baik semua, tetapi firman di sini berkata bahwa kelaparan akan mendengarkan firman Tuhan. Amin. Saudara, kalau tidak diberikan lapar dan haus, maka berdoa kepada Tuhan supaya diberikan lapar dan haus akan kebenaran, karena banyak orang lebih lapar dan haus akan jabatan, lapar dan haus dengan pencapaian, lapar dan haus dengan keinginan-keinginan daging, tetapi banyak orang tidak lapar dan haus akan mendengarkan firman. Padahal masa depan ada dalam firman. Masa depan hanya ada dalam firman. Amin. Haleluya. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita untuk menyelidiki hati kita, roh kita. Apakah kita sudah benar-benar lapar dan haus akan firman? Apakah kita benar-benar mau diubahkan Tuhan oleh firman Tuhan? Saya berdoa di dalam nama Yesus, biarlah kebenaran firman Tuhan ini dapat meregulasi mindset kami. Kebenaran firman Tuhan ini biarlah bisa membuat hidup kami tidak hanya terlalu fokus kepada hal-hal jasmani, tetapi kami menyadari bahwa kami tidak hanya hidup dari roti saja, hidup dari nasi saja, hidup dari papeda, hidup dari makanan jasmani, tetapi biarlah kami hidup oleh firman yang keluar dari mulut Allah. Oh, biarlah kami memiliki laparan haus akan Engkau, dan kami percaya kami akan dipuaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah semua yang menonton, semua yang melihat video ini, di dalam nama Tuhan Yesus diberkati, di dalam nama Tuhan Yesus mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Haleluya, haleluya, amin. Salam buat kita semua.